Ma'rifatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam yang berbahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, dengan izin Allah, pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatul Islam hari ini, hidup mewah dengan utang riba. Banyak jalan yang ditempuh untuk menjadi kaya, meskipun dengan cara yang haram. Tak apalah mencari pinjaman atau utang riba, yang penting bisa tentram dan hidup mewah. Itulah prinsip sebagian muslim di zaman modern seperti ini. Hidup dengan yang halal lebih tentram. Suatu yang haram asalnya tidak menenteramkan jiwa. Dosa selalu menggelisahkan, sama halnya dengan utang riba. Awalnya meminjam dalam keadaan butuh, namun selanjutnya gelisah yang diperoleh karena dikejar-kejar debitur atau pemilik utang untuk melunasi utang. Karena hakikat riba adalah setiap utang piutang yang ada keuntungan atau manfaat di dalamnya. Dari Nawas bin Sam'an, Nabi SAW bersabda, kebaikan adalah dengan berakhlak yang mulia, sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu tampak di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, dosa selalu menggelisahkan dan tidak menenangkan bagi jiwa. Di hati pun akan tampak tidak tenang dan selalu khawatir akan dosa. Karena ingat, meminjam uang dengan cara riba juga terkena laknat. Jika demikian, nasabah yang meminjam uang dengan cara riba pun terkena dosa. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semua sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadis ada penegasan haramnya menjadi pencatat transaksi riba dan menjadi saksi transaksi tersebut. Juga ada faedah haramnya tolong-menolong dalam kebatilan. Milikilah sifat qanaah. Tidak merasa cukup alias tidak memiliki sifat qanaah. Itulah yang membuat orang ingin hidup mewah-mewahan, padahal penghasilannya biasa. Namun, karena ingin menjadi seperti orang kaya yang memiliki HP mahal, mobil mewah, dan rumah layak istana, akhirnya jalan kreditlah yang ditempuh. Dan kebanyakan kredit yang ada tidak jauh-jauh dari riba. Bahkan termasuk pula yang memakai istilah syar'i sekalipun, seperti murabahah. Bahkan termasuk pula yang memakai istilah syar'i sekalipun, seperti murabahah. Menggunakan handphone biasa asalkan bisa berkomunikasi, atau menggunakan motor yang memang lebih pas untuk keadaan jalan di negeri kita yang tidak terlalu lebar, atau hidup di rumah kontrakan. Sebenarnya terasa lebih aman dan selamat dari riba untuk saat ini.
cobalah kita belajar untuk memiliki sifat qanaah, selalu merasa cukup dengan rezeki yang Allah anugerahkan. Maka tentu kita tidak selalu melihat indahnya rumput di rumah tetangga, karena taman di rumah kita pun masih terasa sejuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya adalah hati yang selalu merasa cukup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata para ulama, kaya hati adalah merasa cukup pada segala yang engkau butuh. Jika lebih dari itu dan terus engkau cari, maka itu berarti bukanlah ghina atau kaya hati, namun malah fakir atau hati yang miskin. Jika seorang muslim memperhatikan orang di bawahnya dalam hal dunia, itu pun akan membuat ia semakin bersyukur atas rezeki Allah dan akan selalu merasa cukup. Berbeda halnya jika yang ia perhatikan selalu orang yang lebih dari dirinya dalam masalah harta. Nabi SAW bersabda, "Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu." Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, anugerahkanlah padaku yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari selainmu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini dapat diambil manfaatnya, menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Pemirsa, demi mendukung agar Ma'rifatul Islam berkembang menjadi lebih baik, apabila pemirsa memiliki kritik, saran, masukan yang membangun, atau memiliki permasalahan yang ingin dibahas di Ma'rifatul Islam, maka tidak perlu sungkan atau ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV, sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik, dan masukan, serta pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti terus Ma'rifatul Islam esok hari di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.